Sken dimulai di mana seorang pendongeng terpidana mati meminta ayah Sagiri untuk memenggal kepalanya pada saat ia bercerita, dan Yamada Asaemon Kichichi menerima permintaannya. Apakah ia bisa menyelesaikan ceritanya sebelum kepala ia dipenggal? Itu adalah tebasan sempurna, tanpa menimbulkan rasa sakit dan emosi untuk terpidana. Pada saat itu, tebasan ayahnya menjadi tujuan Sagiri. Sken berlanjut di mana Sagiri memenggal terpidana dengan sempurna. Namun, Sagiri membayangkan jika korbannya menarik dirinya. Itulah beban mental seorang Aragojo. Dan pedangnya yang berat membuat takut terpidana menderita. Bagaimana agar tidak ada keraguan dan ketakutan dalam hatinya, dan bagaimana agar bisa seperti ayahnya. Sken berpindah di mana para terpidana mati pilihan seperti Gabimaru dikumpulkan di pantai, dan duduk di depan mereka adalah seorang shogun. Sagiri melihat data para terpidana, dan mereka semua adalah penjahat kelas atas yang sudah melakukan kejahatan luar biasa. Gabimaru ingin membuka penutup wajah karena ia ingin melihat wajah shogun, namun dilarang oleh Sagiri. Pembawa acara pun membacakan surat pengampunan dan syarat agar bisa dapat pengampunan, yaitu pergi ke Shinsenkyo dan membawa ramuan keabadian. Para terpidana pun disuruh membuka penutup wajah dan diperlihatkanlah orang terakhir yang pulang dari surga Shinsenkyo. Mereka pun terkejut karena pria tersebut ditumbuhi oleh bunga yang mekar. Mereka pun mulai berontak dan pengawal shogun pun berkata, "Bagi yang keberatan, kalian boleh tidak ikut." Dan seorang narapidana pun berdiri dan tidak ingin ikut ke surga Shinsenkyo. Namun, dalam 1 detik, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Ia pun langsung dieksekusi tanpa ia disadari. Mereka pun mulai saling membunuh karena sang shogun meminta mereka mengurangi jumlah para tahanan. Karena kapal dan para pengawal dari klan Yamada itu jumlahnya terbatas. Mereka pun membunuh dengan brutal. Ini adalah perkalian yang bodoh, ucap sang pengawal, karena hanya akan mengurangi jumlah dengan sia-sia. Sang shogun pun bertanya di mana yang memiliki segel merah. Segel merah adalah tanda khusus untuk penjahat yang memiliki keahlian khusus, yaitu penjahat yang memiliki kekuatan super. Sang pengawal pun menunjukkan siapa saja penjahat super. Dari semua penjahat super yang sedang saling membunuh, hanya 1 orang yang tidak bertarung, bahkan tidak bergerak, yaitu Gabimaru sang hampa. Tak ada tahanan lain yang ingin berurusan dengan dirinya. Pada saat pertarungan berjalan, Sagiri dihampiri seorang pria berambut merah yang bernama Tuan Eisen. Ia mengatakan jika keadaan pulau surga akan lebih brutal dan bahaya, bukan hanya untuk para terpidana, bahkan para pengawas pun bisa menjadi korban. Tuan Eisen pun berkata jika kau tidak cocok untuk pekerjaan ini, karena Sagiri seorang wanita dan putri satu-satunya dari ayahnya, yang kelak akan menjadi pemberi keturunan bagi klan Yamada. Tuan Eisen pun memintanya menjauh dari tugas menjadi seorang Algojo, namun Sagiri menolak untuk pergi dari tugasnya. Pada saat Sagiri meyakinkan dirinya jika ia pantas di situ, ada kelompok terpidana yang mencoba menyerangnya, karena mereka pikir jika wanita muda dikalahkan. Namun, mereka semua salah. Sagiri pun memperlihatkan kemampuannya kepada Algojo yang lain. Sagiri pun hanya butuh 3 detik untuk memisahkan kepala 3 pria dewasa dari badannya. Tanpa disadari yang lain, Gabimaru sudah ada di depan panggung dan berdiri di depan sang shogun. Ia pun diberhentikan pengawal sang shogun. Pengawal pun menyuruh terpidana lain untuk membunuhnya, dengan imbalan akan diajak ekspedisi langsung jika berhasil membunuhnya. Ia pun memperlihatkan kemampuannya membunuh, dan setelah menghabisi para tahanan yang ingin membunuhnya, shogun dan pengawal pun terlihat ketakutan karena ia bukanlah manusia melainkan monster, karena caranya yang sangat brutal pada saat membunuh lawannya, membuat mereka semua tercengang, ketakutan. Dan setelah perkelahian selesai, tersisalah beberapa terpidana yang akan pergi ke Shinsenkyo, dan episode 2 pun selesai.